Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kamu hari ini pasti punya masalah, Pak. Cara supaya semangat gimana? Pak Chandra, tolong semangati saya, ya. Dan Pak, tolong Pak, saya ini kok malas terus. Bagaimana supaya rasa malas saya hilang? Banyak selalu pertanyaan di kolom komen seperti itu. Bahkan video saya 3 cara mengatasi rasa malas itu hari ini termasuk 5 besar video yang paling sering ditonton di channel Success Before 30 sampai penontonnya lebih dari 3 juta orang. Ini menandakan banyak orang Indonesia itu punya masalah penyakit tentang semangat dan rasa malas. Oke lah, kali ini saya buat lagi video serupa, yaitu 4 cara agar menjadi semangat dan rasa malas hilang selama-lamanya. Nah, jadi gini, motivasi itu ada 2. Ya, motivasi itu ada 2. Motivasi pertama itu dari dalam, dan motivasi kedua itu dari luar. Nah, jenis channel Success Before 30 ini adalah jenis channel yang mana motivasinya dari luar. Biasanya kalau motivasi dari luar itu bagus untuk seperti kayak memotivasi Anda, tetapi motivasi ini sifatnya sementara. Karena motivator terbaik itu dari dalam. Nah, di sini saya akan bongkar 4 caranya bagaimana Anda bisa punya motivasi dari dalam. Ya, yang pertama, ini punya trigger. Trigger ini tulisannya TRIGGER. Trigger itu bisa juga semacam kayak peristiwa ekstrim. Contoh, ya saya nggak mendoakan ya. Tapi biasanya orang yang pernah melalui peristiwa ekstrim biasanya lebih mudah termotivasi dan lebih mudah mengatasi rasa malasnya. Contoh, Anda gemuk, Anda mau kurus. Kemudian Anda ke dokter dan dokter ini memberikan sebuah nasihat. Bapak atau ibu atau saudara, kalau kamu hari ini nggak segera membenahi pola makan kamu, maka dipastikan 6 bulan dari sekarang liver Anda akan jebol dan jantung koroner Anda akan jantung Anda akan berpotensi menuju jantung koroner 6 bulan lagi karena jantung Anda kondisinya sekarang udah sekian. Anda shock kan? Nah, itu namanya trigger. Nah, jadi kalau dulu Anda cuma dimotivasi dengar nasihat orang itu nggak termotivasi. Tapi ketika Anda mendengarkan kata-kata seperti ini, nah, itu bisa jadi menjadi trigger yang kuat. Contoh juga, Anda harus menyelesaikan tugas. Pak, saya ini males Pak menyelesaikan tugas. Karena Anda nggak punya trigger. Nah, tapi kalau triggernya contohnya seperti ini. Kalau kamu nggak nyelesain tugas ini dalam waktu 1 tahun, maka kamu akan di drop out dan kamu akan didenda sebesar 5 kali lipat daripada uang pendaftaran. Nah itu trigger. Ya, nah masalahnya trigger seperti ini tuh ada atau tidak? Ya, contoh trigger ketiga. Dulu Anda jarang menyapa orang tua. Saya malas Pak menyapa orang tua. Tapi triggernya ya, sekali lagi saya maaf ya, ini bukan saya mendoakan ya. Triggernya akan tercipta ketika orang tua Anda meninggal. Langsung Anda menangis, menyesal, Anda merasa kehilangan, dan Anda merasa menyesal kenapa dulu nggak pernah menyapa orang tua, nggak pernah mencium tangan orang tua, nggak pernah membasuh kaki orang tua, mungkin Anda juga nggak pernah memeluk orang tua. Nah itu trigger. Nah, seringkali peristiwa ekstrim itu jauh lebih kuat motivasinya dibanding motivator dari luar. Nah, jadi kalau Anda hari ini, Pak, berarti saya masa harus kena peristiwa ekstrim Pak baru saya berubah? Ya terkadang harus seperti itu. Tapi kalau Anda nggak mau, ya silakan ciptakan trigger Anda sendiri. Ya, kalau saya triggernya dulu apa? Saya berjualan, ya, saya berjualan. Kalau saya mencapai target ini, saya paling suka nonton bioskop. Saya kalau berjualan, selama ini nggak capai target, saya nggak akan nonton bioskop, contohnya. Dan alhasil, akhirnya saya benar-benar nggak pernah nonton bioskop selama setengah tahun. Waduh, rasanya nyesel sekali. Padahal itu kan saya happy ya. Dan Anda tahu apa yang terjadi selama setengah tahun itu? Akhirnya saya capai target. Dan sehari ketika saya capai triggernya, wah saya 1 hari sampai nonton 3 kali. Sampai film yang nggak jelas pun saya tonton. Oke, nah itu salah satu trigger yang bisa kita ciptakan. Yang kedua, nah ini sudah pasti. Harus punya goal, ya, tujuan. Jadi kalau Anda selama ini nggak punya tujuan, gimana Anda hari ini termotivasi untuk pergi ke sebuah tempat?
Karena Anda tujuan juga nggak ada. Ya, saya kira tujuan itu jelas. Jadi triggernya tercipta, tujuannya ada. Anda pasti selalu termotivasi dan pasti nggak akan malas. Ketiga, Anda belajar optimis untuk bukan pesimis. Saya tahu tidak mudah untuk hari ini Anda keluar dari kebiasaan Anda, keluar dari zona nyaman Anda, itu tidak mudah. Tetapi tidak ada jalan lain kecuali Anda hari ini harus optimis meraih goals Anda. Dan saya tahu keluar itu menyakitkan, tidak enak, badan itu sakit, Anda harus mungkin dimusuhi orang satu keluarga, ditinggalkan teman-teman Anda. Mungkin hari ini Anda harus menghilangkan makanan yang Anda suka, es krim kedoyanan Anda, nasi goreng kedoyanan Anda, gorengan kedoyanan Anda. Whatever itu, semua makanan yang menjadi penikmat lidah itu akan hilang ketika Anda hari ini punya goal yang jelas dan Anda hari ini punya optimis mau menyelesaikan. Ketika Anda menetapkan satu goal, atau Anda harus meninggalkan teman-teman yang toksik dan sebagainya, itu goals itu harus Anda lalui. Dan yang keempat, nah ini yang penting ya, seringkali Anda remehkan tapi tidur itu harus cukup ya. Karena apa? Ketika Anda sedang mengejar sebuah peristiwa, Anda harus cukup istirahat. Ketika Anda cukup istirahat, maka Anda akan refresh. Dan untuk meraih perjuangan yang belum pernah Anda raih selama ini, biasanya Anda mungkin satu hari bisa push up cuman 5 kali. Gimana Anda mau capai body goals Anda mau push up 100 kali satu hari kalau Anda 5 kali aja nggak mampu. Mungkin pertama kali 5 kali itu berat, tapi ketika Anda sudah mampu melakukannya setiap hari, 100 kali itu menjadi ringan. Ya, itu dari mana? Dan Anda butuh istirahat, butuh recovery. Contohnya, begitu juga kondisi finansial Anda. Anda hari ini ketika berpindah ke sebuah lingkungan baru, dan lingkungan baru itu mungkin tidak nyaman, merasa aneh. Ya, kayak saya dulu. Saya banyak nggak teman-teman seusia? Banyak. Tapi saya lebih banyak berteman dengan orang-orang yang usianya 20 tahun di atas saya. Nah itu dia. That's why waktu saya usia 20-an, pola pikir saya ke orang usia 40-an. Ya, teman-teman saya merasa kumpul sama saya, Ana ngomong sama kamu itu kayak ngomong sama ya kan? Iya memang benar. Nah, tapi alhasil ya, saya sukses before 30. Gitu loh. Dibanding kalian semua yang ya mungkin hari ini Anda cuma pengen berkumpul sama teman sebaya, tapi ya pola pikir Anda nggak bisa lebih maju daripada mereka. Oke? Ya. Nah, sekian video kali ini saya buat. Semoga menginspirasi Anda semua. Semoga Anda tetap semangat. Ciptakan motivasi dari dalam. Lakukan 4 step yang tadi saya suruh. Niscaya Anda akan menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik dan jauh lebih hebat, luar biasa. Semoga Anda sukses before 30. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.